Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Nur Azizah dengan NIM 17.066.21.051. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Resiko, dan Hedging terhadap Keputusan Investasi, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SEMM, dan juga Bapak Dok dan juga Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SE, AK, MK. Lalu pada daftar di sini itu berisi tentang bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 kajian pustaka, dan juga bab 3 itu metode penelitian. Di latar belakang ini, menurut data dari PT Kustodian Central Efek Indonesia, generasi Z sangat tertarik untuk berinvestasi karena mendominasi lebih dari 54% investor pasar modal di Indonesia yang sebagian besar ini di bawah 30 tahun. Nah, generasi Z ini merupakan uh, orang-orang yang kelahiran 1997, 1998 hingga 2012. Lalu alasan generasi Z ini memutuskan untuk mengambil keputusan investasi itu diantaranya untuk menyediakan dana darurat, menambah pendapatan, menambah portofolio investasi, membeli rumah, dan juga mengikuti tren. Akan tetapi, generasi Z Indonesia ini belum memiliki pemahaman keuangan yang baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika berdasarkan data yang disurvei oleh SNLIK, OJK, dan juga BPS, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia pada tahun 2025 ini mencapai 66,46% dengan pembagian usia itu 26 hingga 35 tahun itu 74%, lalu 18 hingga 25 tahun ini 73,22%, dan juga di usia 36 hingga 50 tahun ini berada di persentase 72%. Lalu literasi keuangan ini itu mampu membantu seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan individu termasuk keputusan investasi. Lalu keputusan seseorang untuk berinvestasi ini dapat dipengaruhi oleh persepsi resiko, di mana resiko ini merupakan kemungkinan hasil yang tidak diharapkan, yaitu kehilangan modal seperti penipuan investasi atau ketidakmampuan mencapai target. Lalu investor ini memiliki pendapat dan persepsi yang berbeda-beda mengenai resiko dan juga imbal hasil, di mana hal ini itu bergantung pada informasi, respon, pengetahuan sebelumnya mengenai investasi. Lalu generasi Z ini untuk memutuskan melakukan investasi ini berdasarkan pengaruh baik dari lingkungan terdekatnya atau sosial media. Hal ini menjurus ke perilaku herding, yaitu kecenderungan untuk mengikuti keputusan investasi yang dibuat oleh lingkungan sekitar, mayoritas investor, atau influencer di media sosial. Di mana perilaku herding ini pada generasi Z dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu fear of missing out, di mana FOMO atau FOMO itu tuh merupakan sebuah emosi atau perasaan, dan juga pengaruh dari media sosial yang kuat di kalangan generasi Z sehingga menimbulkan tekanan sosial dan emosional untuk ikut serta dalam investasi tertentu. Untuk pertanyaan penelitian ini, yang pertama ini apakah literasi keuangan dapat mempengaruhi keputusan investasi generasi Z? Lalu yang kedua ini apakah persepsi resiko dapat mempengaruhi keputusan investasi generasi Z? Dan yang ketiga ini apakah herding dapat mempengaruhi keputusan investasi generasi Z? Lalu tujuan penelitian ini itu melakukan pengujian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z, lalu melakukan pengujian mengenai pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi generasi Z, dan juga pengujian tentang pengaruh herding terhadap keputusan investasi generasi Z. Lalu manfaat
teoritis pada penelitian ini adalah untuk menambah bukti empiris yang bisa mempengaruhi keputusan investasi pada generasi Z, lalu memberikan kontribusi bagi perkembangan teori perilaku keuangan, khususnya pada herding. Lalu untuk manfaat praktisnya itu sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan yang terlibat di BI, pemerintah dan juga investor, terutama generasi Z untuk membuat keputusan secara matang dalam berinvestasi. Selanjutnya itu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan investasi. Lalu kita ke bab 2 yaitu kajian pustaka di mana teori pendukungnya ini saya menggunakan teori behavioral finance yaitu prospek teori, di mana prospek teori ini dikenalkan oleh Daniel Kahneman dan juga Amor Tversky, yaitu di mana manusia ini sering membuat keputusan keuangan itu tidak selalu rasional karena dapat dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan juga heuristik. Nah, teori perilaku keuangan ini mulai berkembang karena adanya perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Perilaku keuangan ini dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari psikologi dari ilmu psikologi ke dalam disiplin ilmu keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, baik di dalam rumah tangga, pasar, investasi, dan juga organisasi. Lalu menurut teori prospek, orang akan bertindak dengan cara yang berbeda terhadap informasi tergantung pada apakah informasi tersebut itu atau hal tersebut itu menjanjikan atau akan merugikan seseorang. Nah, dijelaskan juga bahwa orang itu mungkin lebih siap untuk mengambil resiko untuk menghindari kerugian daripada untuk memperoleh keuntungan. Untuk teori pendukung ini ada literasi keuangan di mana literasi keuangan ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Lalu yang kedua ini ada persepsi risiko di mana keyakinan diri suatu individu terhadap kondisi beresiko yang didapatkan dalam menentukan keputusan terutama saat berinvestasi. Lalu yang ketiga ini ada herding di mana sebuah perilaku investor yang tidak rasional dikarenakan para pelaku pasar atau investor ini tidak membuat keputusan dalam berinvestasi sesuai dengan dasar-dasar pemikiran ekonomi terkait dengan investasi. Lalu pada keputusan investasi ini merupakan proses pemilihan alternatif investasi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas berdasarkan informasi yang diperolehnya. Lalu pengaruh pada penelitian dahulu untuk pengaruh literasi keuangan terhadap investasi ini yang berpengaruh itu ada penelitian dari Mai Santi dan kawan-kawan di tahun 2005, dan yang tidak berpengaruh itu pada penelitian Widya Stuti dan juga Murtanto di tahun 2024. Lalu persepsi resiko terhadap keputusan investasi itu yang berpengaruh ada pada penelitian Ramashar dan kawan-kawan, dan juga yang tidak berpengaruh itu ada pada penelitian Widya Stuti dan juga Murtanto. Lalu untuk variabel herding terhadap keputusan investasi yang berpengaruh itu pada penelitian Hidayat dan kawan-kawan, dan yang tidak berpengaruh itu pada penelitian Agusta dan Yanti tahun 2022. Untuk kerangka konseptual pada penelitian ini memiliki hipotesis H1 di mana literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi, lalu H2-nya itu persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan investasi, dan H3-nya itu heading berpengaruh terhadap keputusan investasi. Untuk bab 3 ini yaitu metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai metode, teknik penelitian, populasi, dan juga sampel, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei yang menggunakan kuesioner. Nah, penelitian yang menggunakan kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data yang dikumpulkan langsung dari para responden yang merupakan data primer. Penelitian ini mengambil populasi generasi Z di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 hingga 28 tahun yang pernah berinvestasi baik pada pasar modal, emas, dan instrumen investasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang memilih peserta dengan sengaja karena kualitas yang dimiliki. Lalu untuk pengambilan sampel ini menggunakan rumus Lemeshow tahun 1991 yang diketahui yang tidak diketahui jumlahnya, dan peneliti menemukan bahwa dari rumus ini
sampel yang akan digunakan oleh peneliti itu 385 orang. Lalu untuk operasionalisasi variabel literasi keuangan ini ada pengetahuan dasar keuangan, pengetahuan manajemen uang, dan pengetahuan tabungan dan investasi, lalu juga pengetahuan manajemen risiko. Lalu persepsi risiko ini ada pengetahuan tingkat risiko, kerugian yang dialami, ketidakpastian di masa depan. Lalu untuk variabel hedging itu mengambil keputusan investasi berdasarkan teman, keluarga, rekomendasi analis atau mayoritas investor, lalu reaksi terhadap perkembangan instrumen investasi, dan juga kurangnya keputusan yang dibuat berdasarkan diri sendiri. Untuk variabel keputusan investasi menggunakan indikator pengetahuan investasi, tingkat pengembalian investasi atau return, dan juga risiko investasi. Dan semua ini menggunakan skala Likert dari angka 1 sampai 5. Untuk uji instrumen penelitian, peneliti menggunakan uji model validitas dan juga uji reliabilitas. Dan juga peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif pada penelitian ini. Dan uji asumsi klasik itu peneliti menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan juga uji heterokedastisitas. Untuk analisis regresi berganda, pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi berganda di mana analisis regresi berganda ini merupakan proses untuk memprediksi atau menentukan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, model regresi ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas, dan analisis ini digunakan untuk pengujian hipotesis, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus Y alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E, di mana E ini merupakan margin of error. Lalu untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan uji T hitung, uji F hitung, dan juga koefisien determinasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk seminar proposal pada saat ini. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.